Hai semua, welcome back to my channel. Buat yang belum tahu, nama aku Jessica dan di channel ini aku sangat suka bahas tentang skincare. Jadi kalau kalian suka skincare juga, jangan lupa untuk subscribe. Di video kali ini aku mau bahas tentang ceramide. Aku yakin kalian pasti udah pernah dengar tentang si ceramide ini, soalnya ini lagi banyak banget dibahas dan banyak banget produk lokal maupun luar yang lagi ngeluarin produk yang ada ceramide-nya. Apalagi kalau misalnya kalian cek di produk yang klaimnya untuk menguatkan skin barrier, untuk melembabkan, itu udah pasti ada ceramide. Dan sekarang juga lagi banyak banget produk yang kayak 3 kali ceramide, 5 kali ceramide, 7 kali ceramide, banyak banget kan? Yes, bener banget, ceramide itu memang bagus banget untuk menguatkan skin barrier kita ya. Tapi, apakah kalian udah tahu persisnya apa sih ceramide itu? Ceramide itu adalah sejenis molekul yang terdiri dari lemak atau lipids yang ada di sel kulit kita. Bener banget, ceramide itu emang udah ada di kulit kita. Jadi, ceramide yang kita apply ke kulit kita itu biasanya untuk menambah suplai ceramide yang emang kurang, kayak gitulah. 30-40% dari lapisan terluar kulit kita atau biasa disebut skin barrier atau bisa juga disebut epidermis itu terdiri dari si ceramide ini. Karena itu ceramide memang penting banget untuk kesehatan skin barrier kita ya. Soalnya di skin barrier kita aja udah ada ceramide dan emang butuh ceramide. Kita semua udah tahu pentingnya skin barrier. Kalau misalnya skin barrier kita sehat ya otomatis kulit kita juga sehat ya. Lebih lembab, lebih plump, lebih kenyal, lebih sehat. Hidrasi yang dikasih ke kulit kita itu bisa kelok, terus nggak ada bakteri dari luar juga yang masuk ke kulit kita. Kandungan ceramide yang ada di kulit kita itu bisa berkurang jumlahnya ya. Faktornya banyak, tapi bisa juga disebabin sama usia. Jadi seiring bertambahnya usia, ceramide berkurang, kulit pun kehilangan kekenyalannya lah, bisa dibilang gitu. Jumlah ceramide yang berkurang dari kulit kita ini otomatis ngefek ke skin barrier kan, jadi skin barriernya bisa jadi kurang sehat. Kalau misalnya skin barrier kurang sehat, apa yang terjadi? Bener banget, kulit jadi lebih kering, terus hidrasi atau air yang ada di kulit kita itu lebih gampang menguap, otomatis bikin kulit jadi dehidrasi juga. Terus virus, bakteri yang ada di udara itu bisa dengan lebih mudah masuk ke kulit kita, otomatis kulit kita itu jadi lebih rentan. Kayak lebih gampang jerawatan, terus lebih gampang beruntusan, iritasi juga. Jadi bisa aja nih sebelumnya kalian pakai skincare yang cocok, terus tiba-tiba pakai, habis itu jadi nggak cocok atau jadi perih, itu bisa jadi skin barrier-nya juga lagi kurang baik. Karena itu ceramide bisa dibilang sejenis batu bata kali ya, yang menyusun skin barrier kita. Dengan menjaga kandungan ceramide di kulit kita supaya jumlahnya itu cukup, otomatis itu juga menjaga kesehatan skin barrier atau lapisan terluar kulit kita. Kira-kira kayak gitu cara kerja ceramide ya, soalnya ceramide itu emang ada di kulit, jadi dengan pakai skincare yang ada ceramide-nya, itu kayak menambah suplai ceramide di kulit kita. Oke, udah jelas tentang ceramide dan kegunaannya, sekarang aku mau bahas sedikit aja tentang jenis-jenis ceramide. Yang bisa ditemukan di kulit kita itu ceramide alami, dan yang ditemukan di produk skincare itu bisa dibilang ceramide sintetis ya, atau buatan. Ceramide itu ada nomor 1-12 ya, jadi ada ceramide 1, 2, 3, 4, 5, sampai 12. Tapi yang paling sering ditemukan di produk skincare itu ceramide 1 atau bisa dibilang ceramide EOS, ceramide 2 atau bisa dibilang ceramide NG atau NS, ceramide 3 yang bisa dibilang juga ceramide NP. Ceramide 6 strip 2, aku nggak tahu cara bacanya gimana, ini bisa dibilang ceramide AP. Terus ceramide 9 bisa juga dibilang ceramide EOP. Terus ada juga phytosphingosine dan juga sphingosine. Banyak banget ya jenisnya. Jadi kalian bisa cek di produk-produk skincare kalian yang mengandung ceramide itu ada ceramide apa aja. Biasanya tulisannya kayak gitu, ceramide AP, ceramide NP, atau dan lain sebagainya. Kalau dari studi yang ada, kulit kita tuh bisa terasa kering atau skin barrier-nya kurang baik kalau misalnya kekurangan suplai ceramide 1-6. Karena itu, pemilihan produk yang mengandung ceramide itu juga penting banget. Jadi kita bisa cek ada ceramide apa aja di produk tersebut. Jadi yang mungkin kulitnya itu kering banget, kalian bisa cek produk yang ada ceramide 1-6. Tapi nggak cuma masalah ceramide-nya aja, kalian juga bisa consider ingredient lain yang ada di produk tersebut. Habis ini aku bakal bahas ya contoh produknya. Jadi kesimpulannya, apakah makin banyak ceramide itu makin bagus? Mungkin di satu sisi bisa dibilang iya, tapi juga belum tentu sih. Soalnya balik lagi tergantung jenis ceramide-nya apa, dan juga dari tekstur produknya, terus dari ingredient lain yang ada di produk tersebut, terus ada kayak penetration enhancing ingredient atau enggak. Pokoknya kandungan yang mempermudah penyerapan kandungan ke kulit kita. Jadi ceramide itu bisa masuk ke salah satu hal yang bisa kalian consider, tapi ya nggak cuma itu aja. Jadi bisa dilihat faktor-faktor lainnya juga. Kalau misalnya aku personally sih skin barrierku bye-bye aja, jadi aku nggak seperlu itu cari ceramide yang banyak. Malah kalau misalnya produk yang ceramide-nya banyak banget, terus teksturnya tuh kayak kental banget, itu di kulitku malah kurang cocok ya, soalnya kulitku kan agak kombinasi berminyak.
Tapi kalau misalnya ada produk yang ada ceramide, terus teksturnya bisa ringan dan cocok untuk aku pakai, ya aku seneng banget kayak gitu. Jadi aku juga consider dari tekstur juga. Terus karena kulitku juga kadang-kadang suka breakout ya, terutama kalau misalnya mau datang bulan lah atau habis kayak traveling. Jadi aku personally lebih suka produk yang ada calming ingredients juga gitu. Jadi itu juga aku consider ya. Itu contoh kalau selera aku kayak gimana. Jadi kalian bisa jadikan ceramide ini salah satu faktor yang kalian consider. Aku mau sekalian bahas dan kasih contoh salah satu moisturizer yang ada nama ceramide-nya yang menurutku salah satu yang pertama yang populer ya. Pokoknya yang populer banget apalagi tahun ini yaitu ini dia. Kalian pasti udah pernah tahu atau at least pernah dengar ini dari Skintific 5X Ceramide Berry Repair Moisturize Gel. Kalau aku sendiri ini aku suka banget. Aku udah habis kayak 1 jar, terus yang jar yang ini udah sisa setengah juga. Kalau kalian follow TikTokku atau Instagramku, kalian pasti udah tahu atau at least pernah dengar atau tahu aku pakai ini tuh sering banget. Kayak namanya ini kalian bisa lihat, ini namanya 5X Ceramide. Jadi dia ada 5 jenis ceramide, yaitu ada ceramide NP, NS, NG, AS, EOP, dan AP. Aku bakal tulis di sini untuk jenis ceramide yang ada di moisturizer ini. Selain itu, ini juga mengandung hyaluronic acid untuk menarik air ke kulit, jadi untuk menghidrasi kulit. Terus ada centella juga untuk soothing dan calming. Terus ada marine collagen yang bisa membantu untuk melembabkan dan menutrisi kulit. Terus selain yang aku sebutin tadi, ini juga ada witch hazel, ada glycerin, ada squalene, ada panthenol, allantoin, terus ekstrak tumbuhan lainnya. Pokoknya menurutku dari segi kandungan ini cukup lengkap. Ada kombinasi dari skin barrier repair ingredient, terus ada antioksidan, humektan, dan juga dari tekstur ini cukup cocok di kulitku. Dia kayak watery, creamy, ringan, tapi bukan yang langsung hilang gitu atau langsung nguap. Ringannya tuh masih kerasa kelembapannya di kulitku, jadi kalau aku sendiri cocok pakai ini kalau misalnya pas malam, terus aku udah layering agak banyak. Misalnya aku udah pakai toner, serum, essence, terus aku mau pakai ini, itu pas. Dipakai pagi juga bisa banget, tapi aku pas pagi itu jarang pakai moisturizer. Biasanya aku cukup pakai serum yang cukup hydrating, terus aku pakai sunscreen aja. Jadi biasanya ini aku pakai pas malam. Ini bisa ngunci kelembapan sampai pagi meskipun aku tidur di ruangan ber-AC, terus besok paginya kulitku kerasa lembut, kenyal. Pokoknya dari segi tekstur dan finish aku suka. Menurutku si 5X Ceramide Moisturize Gelnya Skintific ini bisa banget dipakai di segala situasi ya. Habis eksfoliasi bisa, habis retinolan juga bisa. Soalnya menurutku meskipun ingredientnya itu lengkap, dia tuh nggak neko-neko. Maksudnya nggak banyak ingredient yang kayak nabrak sama actives lain. Jadi kalau aku pakai ini habis exfo, habis retinol, habis vitamin C juga nggak masalah. Bisa dipakai untuk kulit sensitif juga, atau menurutku all skin type juga bisa banget. Misalnya kulitnya kering, bisa layer ini agak banyak. Kalau misalnya kulitnya agak berminyak kayak aku, ya pakai secukupnya juga bisa. Menurutku ini kayak cukup fleksibel lah. Itu dia kira-kira obrolan hari ini tentang ceramide dan juga tentang moisturizer si Skintific ini. Kalau misalnya kalian mau coba juga moisturizer Skintific ini, aku ada taruh beberapa link di description yang bisa kalian cek. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas atau mau diskusi lebih lanjut, kalian bisa komen aja di bawah. Bisa follow juga sosial media aku yang lain kayak TikTok, Instagram. Aku lebih banyak juga ngobrol di sana. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!